Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Sebelum memulai video pembelajaran ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang metode pengelolaan kas kecil. Baik, kita masuk ke materi. Di video pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan sedikit banyak tentang apa sih itu kas kecil. Jadi, kas kecil ini adalah dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang jumlahnya itu relatif kecil. Jadi, hanya digunakan untuk transaksi yang tidak besar. Kas kecil ini biasa juga disebut dengan istilah petty cash. Nah, anak-anak, dalam pengelolaannya di perusahaan ini, kas kecil itu ada dua metode pencatatannya. Yang pertama ada yang namanya sistem impres atau sistem dana tetap. Dan yang kedua itu ada yang namanya sistem fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Kita akan bahas kedua sistem ini secara lebih rinci, terutama untuk bagian penjurnalannya. Bu, metode dengan sistem itu sama atau enggak sih? Sama aja, sama-sama prosedur yang diterapkan di dalam perusahaan itu seperti apa? Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mulai pembahasan tentang kedua sistem ini. Ya anak-anak, yang pertama kita akan bahas tentang sistem impres. Seperti yang tadi Ibu katakan, sistem impres itu adalah sistem dana tetap. Jadi, dana yang dibentuk jumlahnya relatif tetap dalam kurun waktu tertentu. Jadi, ketika kas kecil itu diisi kembali, jumlah kas kecilnya akan selalu tetap. Jadi gini, setiap awal periode itu akan ada yang namanya sisa saldo di periode sebelumnya. Ketika sisa saldo ini diisi, maka jumlah yang sudah diisi itu harus sama dengan jumlah setiap dana tetap kas kecil. Nah, syarat-syaratnya ketika perusahaan menggunakan sistem impres, pertama, jumlah saldo kas kecil itu tetap dan tidak berubah. Kemudian, pengeluaran kas kecil dicatat hanya ketika pengisian kembali. Ketika pengeluaran, maka tidak dibuat catatannya atau tidak di jurnal. Kemudian, yang terakhir, pengisian kembali dana kas kecil akan dilakukan sebesar jumlah pengeluarannya. Kenapa sebesar jumlah pengeluarannya? Jadi untuk memenuhi syarat jumlah saldo kas kecil itu tetap atau tidak berubah, maka sisa saldo bulan sebelumnya itu harus ditambah atau diisi sesuai dengan pengeluaran pada bulan sebelumnya, sehingga hasilnya tetap. Baik, Ibu kasih contoh. Misalnya di sebuah perusahaan, dana tetap kas kecil tiap periodenya itu ditentukan Rp500.000. Sisa saldo pada akhir bulan Aprilnya itu Rp100.000. Maka pengisian yang dilakukan itu sebesar Rp400.000. Sehingga untuk operasional perusahaan di periode bulan Mei-nya, saldo kas kecil kembali tetap yaitu Rp500.000. Nah, anak-anak, Rp400.000-nya itu adalah pengeluaran selama bulan April. Jadi, rumus mudahnya pengisian kembali metode impres adalah dana awal dikurang sisa saldo sama dengan pengeluaran kas kecil. Untuk selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih pencatatan pada jurnal umumnya. Apa itu jurnal? Jurnal itu catatan harian yang dibuat oleh junior cashier. Baik, di sini ada studi kasus. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan menetapkan pengisian dana tetap kas kecilnya itu sebesar Rp500.000. Dengan sistem impres, pengisian kembali dana kas kecil ini akan dilakukan setiap tanggal 30 bulan yang bersangkutan, jadi di akhir bulan. Nah, pada akhir bulan September 2020, sisa saldo kas kecil tercatat Rp200.000. Kita akan menghitung bagaimana pencatatan kas kecil untuk bulan Oktober. Anak-anak, diketahui pengeluaran kas kecil yang terjadi pada bulan Oktober itu, yang pertama pada tanggal 5 ada biaya rapat sebesar Rp50.000, lalu ada pada tanggal 10 biaya reparasi sebesar Rp80.000, dan tanggal 14 itu ada biaya perjalanan dinas sebesar Rp100.000. Pertama, jurnal yang dibuat itu dari studi kasus adalah pembentukan dana kas kecilnya. Nah, ini dibuatnya itu pada tanggal 1 Januari 2020, jadi awal buku. Nah, dicatatnya adalah kas kecil debit Rp500.000 dan kas kredit Rp500.000, berarti kas kecilnya bertambah, kasnya berkurang. Anak-anak, di dalam jurnal itu ada yang namanya debit dan kredit. Debit itu berarti akunnya bertambah, kredit itu berarti akunnya berkurang.
Pada pencatatannya, kalau kita nulisnya menjorok ke kiri, berarti akunnya itu di debit. Kalau kita menulisnya menjorok ke kanan, berarti akunnya itu berada di posisi kredit. Jadi kita akan masuk kepada jurnal pengisian kembali dana kas kecil. Tadi dikatakan di soalnya itu, setiap pengisian itu adalah pada akhir bulan, itu tanggal 30 pada bulan tersebut. Jadi kita isi pada tanggal 30 September 2020. Maka kas kecilnya berada di debit 300.000, kasnya di kredit 300.000. Kas kecil bertambah karena diisi oleh kas, jadi kasnya berkurang. Kenapa 300.000 diisinya? Rumusnya tadi, dana awal dikurang sisa saldo. Dana awalnya kan 500.000, sisa saldo di bulan Septembernya itu 200.000. Jadi 500 dikurang 200, 300.000. Kemudian, bagaimana jurnal saat pengeluaran dana kas kecilnya? Nah, untuk metode Impres ini, saat pengeluaran dana kas kecil tidak ada jurnal. Untuk metode Impres, jadi jurnal hanya dibuat saat pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kemudian untuk pengisian kembali dana kas kecil pada bulan Oktobernya, jurnalnya itu biaya-biaya ada di debit, lalu ada kas di kredit. Jadi diisinya itu melalui kas. Kenapa kas kreditnya? Karena kas kecil itu memang diisinya oleh bendahara melalui kas perusahaan. Jadi diisinya kreditnya kas. Dimana kasnya itu ditulis di posisi kredit, berarti menandakan kasnya itu berkurang. Berapa berkurangnya? Yaitu sebesar pengeluaran pada bulan Oktober. Setelah dibuat jurnal, kemudian kita melakukan pencatatan pada buku besar kas kecil. Nah, ini adalah buku besar kas kecil bentuk T atau bentuk sederhana ya anak-anak. Di buku besar itu sama halnya dengan jurnal, ada debit kredit. Nah, di debit pertama kita tulis pengisian pada tanggal 30 September yaitu sebesar 300.000 tadi. Kemudian di kreditnya kan memang tidak ada jurnal, tulis saja tidak ada jurnal. Nah, berarti sisa saldonya itu untuk tanggal 30 bulan Oktober itu adalah 270.000. Ayo, dari mana 270.000? Jadi 270.000 itu dari 500.000 dikurang pengeluaran-pengeluaran yaitu 230.000. Maka dapat kita simpulkan pengisian pada tanggal 30 Oktober 2020 dilakukan pengisiannya sebesar dana tetap 500.000 dikurang sisa saldonya itu 270.000. Berarti diisinya adalah sebesar 230.000. Jadi bisa dikatakan juga besarnya pengisian kas kecil sama dengan pengeluaran kas kecilnya. Oke, sekarang kita masuk ke sistem yang kedua ya anak-anak, yaitu sistem fluktuasi. Berbeda dengan sistem Impres, kalau sistem fluktuasi ini, dana yang dibentuknya itu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pimpinan perusahaan. Tapi biasanya sih diisinya itu sesuai dengan dana tetap kas kecilnya. Yang berubah-ubahnya itu apanya, Bu? Yang berubahnya itu adalah saldo kas kecil setelah diisi kembali. Jadi setelah diisi kembali, dia tidak akan sama besar dengan dana tetap kas kecil di awal, tapi akan selalu berubah karena sesuai pengisian. Nah, syarat untuk perusahaan bisa menggunakan sistem dana kas kecil ini, yang pertama, saldo kas kecil sifatnya itu berubah-ubah atau tidak tetap. Tadi ya, Ibu bilang saldonya itu berubah ketika diisi. Kemudian setiap pengeluaran kas kecil itu langsung dicatat dalam jurnal. Jadi pengeluarannya dicatat, beda dengan Impres. Kalau Impres pengeluaran kas kecil tidak perlu dicatat. Yang terakhir, pengisian kembali dana kas kecil itu tidak berdasarkan jumlah pengeluaran kas kecil. Kalau di Impres kan tadi pengisian kas kecil itu sama dengan pengeluaran kas kecil periode tersebut. Kalau fluktuasi berbeda. Kemudian kita masuk ke pencatatan pada jurnal metode fluktuasi. Dengan kasus yang sama pada pembahasan metode Impres tadi, kita akan buat pencatatan jurnalnya. Nah, saat pembentukan tanggal 1 Januari ini kan dikatakan dana tetapnya itu 500.000. Nah, maka ditulis kas kecil debit 500.000, kas kredit 500.000. Pada saat pembentukan dana kas kecil ini, baik metode Impres dan fluktuasi, jurnalnya sama ya anak-anak. Nah, yang membedakan itu dibuat pada tanggal 30 Septembernya. Jadi, kas kecil yang di metode Impres itu diisinya adalah 300.000, maka pada metode fluktuasi, kas kecilnya diisi sebesar 500.000, sebesar dana tetapnya. Jadi, kas kecil di debit 500.000, diisi dengan kas di kredit 500.000.
Pada saat pengeluaran dana kas kecil, metode fluktuasi, setiap pengeluaran, setiap terjadi transaksi dicatat pada jurnal, berbeda dengan impres. Kalau impres tidak di jurnal, sedangkan fluktuasi di jurnal. Jurnal saat pengeluaran, biaya-biaya berada di debit, kemudian kas kecil berada di kredit. Biayanya bertambah, kas kecilnya berkurang karena untuk membayar biayanya. Kita ambil contoh pada tanggal 5 Oktober, perusahaan mengeluarkan biaya rapat sebesar 50.000. Maka jurnalnya dibuat pada tanggal 5 Oktober. Biaya rapat debit 50.000, kas kecil kredit 50.000. Pada saat pengisian kembali dana kas kecil di tanggal 30 Oktober 2020, jurnalnya adalah kas kecil debit 500.000, kas di kredit 500.000. 500.000 di sini sebesar dana tetap kas kecil di setiap awal periode. Sudah selesai dengan penjurnalannya, jangan lupa setelah itu kita harus membuat buku besar kas kecil bentuk T atau bentuk sederhananya. Yang pertama yang ditulis itu, jangan lupa sisa saldo bulan Septembernya berapa. Sisa saldo di soal kan 200.000. Kemudian tanggal 30 Septembernya dilakukan pengisian sebesar tadi seperti jurnal yang di atas itu sebesar 500.000. Berarti saldo setelah diisi menjadi 700.000. Kemudian untuk transaksi pengeluaran, nah di sini kan dicatat ya kalau metode fluktuasi, maka di buku besarnya pun dicatat sesuai dengan tanggal transaksinya. 5 Oktober ditulis 50.000, 10 Oktober 80.000, 14 Oktober ditulis 100.000 sesuai dengan tanggal terjadi transaksi. Sisa saldo pada tanggal 30 Oktober 2020 menjadi Rp470.000. Dari mana Rp470.000? Dari 700.000 dikurangi pengeluaran-pengeluaran pada bulan Oktober yang besarnya Rp230.000, jadi sisanya Rp470.000. Baik anak-anak, kita buat kesimpulannya untuk kasus ini dengan metode fluktuasi ya. Maka pada tanggal 30 Oktober, kas kecil akan dilakukan pengisian kembalinya itu sebesar dana tetapnya, yaitu dana tetap kas kecil 500.000. Dan saldo kas kecil pada akhir bulan Oktober setelah diisi kembali menjadi sisa saldo bulan Oktober ditambah pengisian. Sisa saldonya kan 470.000 ditambah 500.000 jadi 970.000. Jadi diingat saja anak-anak, bisa dikatakan metode fluktuasi ini besarnya pengisian kas kecil itu sama saja dengan dana tetap kas kecil yang sudah ditentukan setiap periodenya. Demikian penjelasan dari Ibu tentang pencatatan dana kas kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.